cut. Lu lewat dalam pun belum tentu lu lolos gitu, kalah sama yang bayar. Oke, next question. Dari Ansori Hamzah 804. Ansori Hamzah 804. Kenapa dalam hal dunia kerja saling nusuk-menusuk dalam sebuah jabatan? Itu udah nggak tabu sih. Kalau misalnya kita punya rekan kerja yang seperti itu, berarti dia tandanya pengen naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Misal lo sekarang jadi staf operasional biasa nih, ini dalam dunia retail ya, gue bicaranya. Lo pengen naik ke admin atau supervisor ya, lo harus menunjukkan skill lo harus bisa semuanya. Terus ya mau nggak mau lo harus, sebenarnya kata-kata menusuk itu nggak tepat sih. Jadi emang kadang pemikiran orang itu yang salah. Dia sedang menunjukkan skillnya di depan atasan, cuman dianggapnya sama orang yang tidak punya skill, menurut gua dibilangnya negatif seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih gini ya, kita mungkin beda persepsi ya. Ada yang berpikiran seperti lo, ada yang berpikiran seperti gue. Mungkin dia cari muka. Satu gitu. Adalah yang seperti itu. Cuman kalau misalnya dampak positifnya bagus untuk karirnya dia, dampak positif bagus untuk karir dia tapi tidak menginjak yang lain. Nah, itu kan itu mungkin menginjak yang lain. Itu mungkin tujuannya dia emang cari muka. Nah, yang gue sebut tadi, dia emang menunjukkan skillnya dia emang bisa semua dalam hal. Akhirnya dia dipercaya oleh atasan, tapi ada temen yang sirik. Nah, itu menurut gua gitu. Kalau menurut Bang Ato tadi seperti yang dibilang dia. Iya. Karena pengalaman kerja gua ada sih yang orang-orang kayak gitu. Yang enggak studi kerja gua juga lah. Mungkin mungkin. Oke, next question. Dari Uleo. Cewek nih kayaknya nih, Bang. Kalau ditanya HRD, apa yang bikin saya harus menerima Anda di perusahaan saya? Ini menarik nih, Bang. Menarik nih. Lo ngelamarnya sebagai apa nih? Misal lo ngelamar di perusahaan sebagai admin. Ya lo bilang aja pengalaman gue admin, Pak. Terus sekolah gue juga pendidikannya backgroundnya admin. Jadi perusahaan Bapak harus menerima saya ditempatkan di posisi admin di perusahaan ini gitu. Kalau gue sih waktu itu pernah bilang seperti itu dan alhamdulillah diterima. Mungkin dari Bang Ato gimana? Kalau gua misalkan ditanya sama satu HRD, kenapa saya harus menerima Anda? Jadi kalau gua tuh apa yang gua punya gua jual gitu, Bang. Nah, iya kan? Mungkin Bapak kalau menerima saya, perusahaan ini akan lebih berkembang karena saya punya skill begini misalkan. Balik lagi ke setidaknya kita jangan mengeluarkan belas kasihan, tapi kita menjual apa yang skill, kita punya. Pengalaman, skill, background pendidikan gitu. Jangan lu malah melas-melas, malah justru kalau yang melas-melas HRD nggak suka. Misalkan lu bisa jadi admin, saya bisa menulis 1000 kata dalam 1 menit. Itu kan termasuk kecepatan skill juga ya, Bang. Iya, betul. Walaupun nggak semua orang bisa, tapi itu kecepatan skill. Terus kadang kalau misalnya lu ngelamar jadi sales eksekutif atau apa, ya lu bilang aja, gue bisa berbaur dengan orang baru, gue bisa menarik perhatian customer dan bisa ngejual gitu ya, bisa sih. Oke, next question dari Christoph Paung. Yoi. Bagaimana cara yang konsisten dan konstruktif dalam bertanya di sesi wawancara interview? Dalam interview yang kondusif, yang pertama nih, misalnya kan HRD biasanya nanya nih, perkenalkan diri Anda. Ya, lu perkenalkan diri lu sampai lu pengalaman kerjanya di mana. Jangan sampai si HRD itu nanya-nanya. Misalnya lu perkenalkan, nama saya Sebastian, umur saya 21 tahun. Kemudian jangan bertele-tele. Lu harus menjelaskan nama, umur, usia, alamat, sampai pendidikan, pengalaman kerja. Nah, gitu. Jangan di stop sampai pengalaman kerja sih yang penting. Jangan si HRD nanya pengalaman lu di mana gitu. Jangan sampai gitu. Menurut lu gimana? Kalau gue berbagi pengalaman aja ya. Satu, mungkin lu sebelum interview lu baca doa. Karena kadang orang tuh saat interview gagap. Betul. Satu, duanya lu berbicara apa adanya. Nah, ketiganya bener juga Bang kata lu. Jadi kita tuh harus memperkenalkan diri
sedetail mungkin kan. Sedetail mungkin sampai HRD itu tidak menanyakan pertanyaan dari kita gitu. Misalkan kalau lu ditanyanya A, ya lu jawabnya A. Jangan lu ditanyanya A, lu jawabnya ke B. Ntar malah dia buat pertanyaan dari pertanyaan lu sendiri. Maksudnya kalau misalnya si HRD nanya pengalaman lu apa gitu kan, admin itu cukup admin dulu aja gitu, jangan admin gini-gini, ntar malah dia makin menjadi pertanyaannya. Ya, jadi yang simple dan tegas. Betul. Oke, next question. Pertanyaan dari Akiva Nur Hidayat. Bagaimana cara menghadapi bos yang mudian? Baperan ya. Kalau saran dari gue sih ya cuek aja. Udah tahu misalnya bosnya baperan, mudian, ya udah lo ikutin aja arahan dari dia. Misalnya kalau dia lagi misalnya ada masalah dari rumah dibawa kerjaan, budiannya kan pasti jelek tuh ya kan. Ya udah lo diem aja cuek, lo kerja sesuai dengan apa yang udah lo kerjain, porsinya apa, SOP-nya apa. Kalau misalnya moodnya dia lagi bagus ya udah malah lebih enak kan gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang? Kalau gua bos yang kemudian itu mungkin di tempat kerja dia bersikap ini tempat kerja, lu harus ngikutin aturan gua. Tapi saat lu di luar kerja, lu boleh songong sama gua gitu ibaratnya. Ya, karena di dalam tempat kerja gua harus dihormati, di luar tempat kerja kita semua setara. Mungkin menurut gua yang kemudian itu seperti itu sih. Ya. Dan kalau misalnya lu udah jadi pemimpin, bos atau leader atau lain apalah sebagainya, jangan kayak gitu. Maksudnya profesional kerja lu kan ada tuh pendidikan leader, pendidikan bos ada ya? Ada kan, ya udah gitu aja sih. Oke, next question. Dari Prayudi, bagaimana cara menghadapi atasan yang pilih kasih? Apakah bertahan atau resign? Coba dari lu dulu deh. Tuh ulang lagi ya, gua ada masih nangkep. Bagaimana cara menghadapi atasan yang pilih kasih, apakah bertahan atau resign di kala pandemi? Maksud dia mungkin lo dirumahkan, sedangkan temen lo nggak dirumahkan gitu. Pilih kasihnya. Kita ini pilih kasihnya karena dalam pandemi. Apa ya, gini ya. Kalau pilih kasih dalam dunia kerja saat pandemi gini, nyari kerja masih susah, lu bertahan deh demi anak istri lo gitu, demi cita-cita lo. Gue pernah begitu kok. Jadi mendingan lu bertahan dulu demi cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, lu bertahan sampai lu udah nggak punya cicilan. Oke, lu boleh keluar sampai lu udah benar-benar siap. Kalau menurut gue sih seperti itu. Tapi kalau misalnya menghadapi bos yang pilih kasih seperti itu ya gimana ya? Gue pernah sih digituin dan gue resign. Cuman ya menurut kepribadi lu, tapi kalau gue lebih baik memilih tempat kerja yang lebih baik lagi, dan sembari nyari pekerjaan sebenarnya sih harusnya jangan diikutin pengalaman gue ya. Gue dulu punya cerita yang seperti itu. Bos gue pilih kasih sama rekan kerja gue, dia sikapnya seperti ini, sama gue seperti demikian gitu kan. Kemudian gue resign akhirnya, dan ya mungkin karena rezeki ya gue dapat kerjaan lagi. Cuman kalau misalnya sekarang lagi pandemi, janganlah susah nyari kerja, jangan diikutin, jangan gitu, bertahan aja dulu. Oke, next question dari Thea Cute. The Cute. Thea Cute. Kenapa perusahaan nanyain mau digaji berapa? Giliran kita jawab, maaf perusahaan hanya bisa segini. Itu mengetes kalian. Lu punya skill apa kalau gue jadi HRD? Kalau lu skillnya bagus ya perusahaan berani bayar lu banyak gitu. Berani bayar lu lebih gitu. Tapi kalau misalnya skill lu nggak ada ya, kita HRD bilang kita cuma bayar mampu kasih salary lu segini gitu. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue ya, selama gue melamar kerja, saat kita melamar kerja kan itu kita ngisi formulir ya. Yep. Gaji yang diinginkan gitu. Gue nggak, ini sih gue sadar diri gitu. Apa yang gue punya skill, apa yang gue bisa, gue nggak pernah minta. Misalkan gaji gue minta 8 juta. Karena gue tahu perusahaan nggak akan menerima. Jadi gue hanya menuliskan UMR gitu, atau semampu perusahaan. Karena kenapa gue nulis ke semampu perusahaan? Karena gue yakin perusahaan itu udah punya standar di mana yang udah dipatahkan sama pemerintah, mungkin UMR. Jadi dia nggak mungkin gue mampu nih. Gue pernah nulis seperti itu, dan dia jawab, lu mau kalau cuman gue gaji sejuta, kata HR-nya gitu. Makanya ya gue mau aja, karena biar gue kerja dulu. Karena menurut gue nggak akan mungkin perusahaan ngasih gaji di bawah patokan dari pemerintah, karena dia juga takut. Jadi itu cuma buat jebakan sih. Iya, emang buat jebakan. Cuman
kadang HRD minta dituliskan nominal kan. Ya. Nggak mau berkata-kata yang sesuai kemampuan Tapi perusahaan. gue nggak pernah nulis nominal. Gue nulisnya selalu UMR atau enggak sesuai kemampuan perusahaan. Kalau gue seperti itu sih. Kalau gue pasti nominal dan emang bener tadi yang seperti yang ditanyakan. Pernah juga pas interview dia langsung nanya to the point, lu pengen digaji, kamu pengen digaji berapa dari perusahaan ini gitu kan kalau kamu diterima ya. Ya saya baru itu tuh gue jawab UMR Jakarta segini gitu kan, gue jawab nominal gitu kan, dan tunjangan BPJS dan lain sebagainya seperti itu. Oke, next. Nih pertanyaan paling lucu nih dari Danu Purbaya 28. Kenapa nama EG-nya Loker Tawa, bukan loker-lokeran atau loker aja? Loker-lokeran. ini mudah-mudahan lu menang ya giveaway-nya ya. Amin. Ntar dipilih ya dari tim kita yang menang giveaway-nya. Nah, Loker Tawa. Ini berarti kita menceritakan sejarah dong. Enggak apa-apa sih ya, mungkin kita balik lagi ya. Oke. Padahal kita udah sering tuh menceritakan sejarah. Tadi juga kita sempat ditanya sebelum kita syuting ya, Loker Tawa itu apa sih gitu. Nah, gue jawab nih, Loker Tawa itu adalah sebuah komunitas dari dulu awalnya kita terbentuk tanggal 4 April 2016. Kita awalnya iseng-iseng karena si presiden Loker Tawa ini atau nih sebelah gua nih, ini pendirinya nih. Dia dulu share di Facebook tuh, yuk join di WhatsApp grup Loker Tawa gitu kan, info Loker Tawa gitu. Bukan info Loker Tawa dulu namanya, info Loker Jakarta. Ada di situ. Gue masuk tuh karena waktu itu gue juga iseng-iseng pengen punya temen lah di sini gitu kan. Gue perantau kan. Akhirnya di situ dia ngeser info Loker tiap hari dan akhirnya kita ada ketemuan ya. Ada ketemuan meet up tuh, grup WhatsApp. Kita meet up terus entah kenapa si presiden Loker Tawa ini si atau milih-milih kita yang sekarang jadi kru tim Loker Tawa ini jadi tim gitu, singkat ceritanya gitu. Dan Loker Tawa itu apa? Singkat ceritanya Loker Tawa itu adalah loker ya loker kan, lowongan kerja yang kita share setiap hari di WhatsApp grup, di Instagram @info Loker Tawa, dan tawanya itu taknya tawakal, waknya berwawasan. Itu mungkin ada tambahan dari presidennya nih yang mau jelasin Loker Tawa apa sih? Ya, cukup. Cukup. Udah jelas. Oke, next question. Dari Merizal Arifin. Dunia kerja adalah belum tentu masuk udah ngeluarin duit. Ya. Skip lah. Skip. Ya nggak di skip sih ya. Gimana ya? Bensin, amplop itu juga butuh duit ya. Lo harus ada usaha dong, harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu, bener nggak? Ya nggak boleh ngeluh ya. Makanya lo harus kalau udah punya kerja lo harus bisa nge-save, harus bisa nabung buat kedepannya ada kemungkinan terburuk lo nganggur, harus nyari kerja, lo harus beli amplop, beli pulpen pun lo harus bayar 1.000 walaupun 1.000 2.000 kan harus beli. Ya lo harus siapin itu, nggak serta-merta lo ngelamar kerja nggak punya apa-apa. Itu sih. Oke, next question. Dari Suhandi_98. Bagaimana mengatasi ketika melamar pekerjaan tapi kalah saing dengan orang dalam? Itu orang dalam itu udah susah. Kalau gue ya, pengalaman gue berbicara ke pengalaman ya, lagi. Gue pernah ngelamar di satu perusahaan di daerah kawasan Hyundai. Gue itu ngelamar di situ bareng 7 orang apa 8 orang gitu. Ada salah satu peserta baru masuk. Ngomong sama gue gini, tuh yang bawa gue tuh. Dia setahu gue ada punya jabatan lah di perusahaan gue. Sedangkan gue di situ bener-bener pure murni ya. Wah, pikiran gue di situ, wah gue udah kalah nih. Cuman karena gue udah siap mental, saat gue interview, alhamdulillah gue menang. Jadi saat semua itu dilihat dari gimana lu interview. Karena gue bilang lagi, pengalaman lu di bawah orang dalam itu pun lu belum tentu keterima kok. Iya sih. Kalau ada kemungkinan gitu, cuman nggak juga keterima karena pengalaman gue bisa mengalahkan bawaan orang dengan cara gue interview lebih baik dari dia. Tuh berarti lu tunjukin aja skill lu pas interview, lu jangan insecure dulu, jangan putus semangat dulu, tetap aja jalanin. Toh kalau misalnya lu lebih baik dari orang bawaan, why not gitu kan? Tapi kalau untuk dari gue alhamdulillah nggak ada pengalaman seperti itu sih. Cuman kalau misalnya mengalahkan pendidikannya lebih tinggi, gue pernah gitu sih. Oke. Next question, ada pertanyaan lagi nih dari C_muklis. Apakah divisi processing itu banyak selain
F dan B, apakah harus mendapatkan sertifikat ISO? Coba dari presiden lokal tahu dulu deh. Kalau tunggu ya, apakah divisi processing itu banyak selain processing itu banyak? Setahu gue processing itu bukan hanya di FNB, di gue juga kerja ada kok bagian processing gitu. Ada, di mana-mana juga ada purchasing. Kalau lu bilang ISO-nya itu orangnya apa lembaganya? Karena kalau orangnya menurut gue itu lebih ke sertifikat, tapi kalau ke lembaganya ada karena wajib gitu. Karena ISO itu International Standardization Organization kan. Jadi betul. semua perusahaan pun harus punya gitu. Iya, kan ISO pun juga terbagi menjadi beberapa, ada ISO makanan, ada ISO apa gitu kan. Benar. Kalau F dan B ini setahu gue lebih ke makanan ya, Bang? Iya, betul. Jadi kalau menurut gue ISO itu penting, tapi kalau buat suatu lembaga. Nah, kalau buat perorangan itu mungkin jatuhnya bukan ISO ya. Ini pertanyaannya juga kadang rada ambigu nih, bukan ISO yang menurut gua. Tapi kalau itu lebih ke sertifikasi orangnya. Iya, kalau misalnya lo punya sertifikat TOEFL atau apa lain sebagainya, mungkin kita bisa jawab ya kalau ISO ini jatuhnya ke lembaga sih. Lembaga ya, benar.